perkenalkan nama Hugo. Di sini Hugo ingin mereview keyboard E353. Nah, keyboard ini terdiri atas 36 tools. Nah, kalian tahu nggak apa yang beda dari keyboard yang lain? Nah, keyboard Yamaha ini, khususnya seri E353 ini, memiliki berbagai macam varian style musik untuk mengiringi. Dia sangat mudah dipakai untuk para pemula. Kenapa yang mudah dipakai para pemula? Karena di sini adalah keyboard dasar yang biasa dipakai untuk latihan-latihan sebelum pemain tersebut menggunakan keyboard yang lebih advance. Nah, keyboard ini juga sangat mudah dan bisa dibawa kemana-mana dengan gampang dan bisa diatur dengan fleksibel. Nah, tingginya pun bisa diatur. Nah, keyboard ini juga bisa digunakan untuk mengiringi, misalkan untuk mengiringi misa, terus untuk mengiringi lagu pop, terus main lagu klasik, dan berbagai macam lagu lainnya. Keyboard ini bisa dibeli di konter Yamaha langsung, ataupun bisa dibeli lewat online di Instagram Yamaha, atau di Shopee, atau di Tokopedia. Guys, cara untuk membawa keyboard ini sangat fleksibel sekali dan sangat sederhana. Yang pertama, kita pastikan dulu keyboard ini dalam keadaan mati. Yang kedua, kita cabut kabelnya agar kita tidak sentuh dulu saja. Terus kemudian kita lepas stand partiturnya dan pastikan semua barang sudah dilepas yang berkaitan dengan kabel-kabelnya. Kemudian kita angkat keyboardnya, lalu buka tasnya dan kita taruh secara perlahan-lahan, jangan sampai terbanting. Kemudian kita ambil stand partiturnya, lalu kita taruh di atas keyboardnya. Kemudian kita bisa langsung menutup tasnya. Nah, pada tempat yang kedua ini kita bisa masukkan perlengkapan keyboardnya, seperti kabel untuk menyalurkan listrik ke dalam keyboard dari keyboardnya menyala, dan menaruh sus lainnya. Kemudian kita lipat stand keyboardnya. Lalu keyboard pun siap untuk dibawa secara mudah, sederhana, dan fleksibel. Oke, cara memasang keyboard ini cukup gampang sekali loh teman-teman. Yang pertama, kita pasang stand keyboardnya. Nah, stand keyboardnya ini kita atur dengan kemampuan kita sendiri ya. Jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu pendek. Biar apa? Biar nyamanan kita saat bermain tidak terganggu. Nah, kalau untuk versi saya akan memilih yang nomor 2 ini, karena saya merasa nyaman dan cukup untuk di situ. Karena kalau lebihnya sama kurangnya bisa ketinggian ataupun kekurangan.
Yang kedua, angkat keyboardnya ke stand, taruh di stand pas di tempatnya atau stand keyboardnya. Terus kita pasang stand partiturnya, lalu kemudian tinggal kita pasang kabel untuk menyalakan keyboardnya atau kabel keyboardnya ke arah keyboardnya. Terus kita nyalakan dan keyboard pun bisa digunakan untuk bermain. Nah, cukup mudah kan teman-teman? E353 ini juga terdapat 6 colokan. Nah, colokannya ini berfungsi untuk berbagai macam. Yang pertama, di sini juga ada USB to host loh, USB. Nah, kabel USB bisa masuk di sini. Nah, ini colokan buat sustain biar suaranya bisa lebih keras. Nah, di sini ada pons output. Nah, pons output ini bisa digunakan juga loh untuk suaranya kita masukkan ke speaker. Nah, di sini ada untuk menyalakan keyboardnya. Colokan menyalakan keyboardnya. Nah, teman-teman, pembelian keyboard ini juga include dengan kaki bawaannya loh teman-teman, dan juga untuk tempat partiturnya juga include. Nah, di keyboard ini juga terdapat 2 buah speaker yang suaranya cukup besar, sehingga kadang kita tidak perlu membawa speaker tambahan untuk berpergian serta untuk mengiringi acara pernikahan dan macam-macam. Karena yang pertama, pada settingan style yang pertama, yaitu settingan style 1 sampai 10, itu adalah settingan musik pop. Nah, contohnya settingan musik pop dan itu beatnya 8, misalkan seperti ini. Settingan 4 beat. Di sini juga ada settingan buat musik-musik country, guys. Country pop dan juga ada settingan Latin, bahkan sampai settingan lagu keroncong dan dangdut. Bentar ya. Gitu teman-teman. Disclaimer, aku juga ada informasi baru loh. Ini namanya sustain. Sustain ini digunakan untuk keyboard untuk agar membuat suara piano lebih jelas dan lebih keras realistis. Kenapa kok bisa gitu? Mari kita coba aja ya guys ya. Kita pasang di sini. Kita pasang di keyboardnya. Kita lihat perbedaan antara menggunakan sustain tanpa sustain. Dan menggunakan sustain ataupun tanpa sustain. Tanpa sustain, maka suara piano akan seperti ini. Nah, terus kalau menggunakan sustain, suara piano akan seperti ini.
kelihatan toh perbedaannya. Nah, maka dari itu aku terlebih khususnya merekomendasikan sustain milik Gallery. Kenapa kok menggunakan merek Gallery? Yang pertama, harganya sangat terjangkau. Yang kedua, sustain ini sangat gampang diinjak dan nyaman digunakan. Jujur, aku sudah menggunakan sustain Gallery ini selama kurang lebih 2 tahun. Dan aku merasa nyaman dengan harga, kualitas, bahkan tahan banting loh guys. Sering jatuh, meskipun sering jatuh, dia masih enak digunakan. Ini acara pernikahan dan macam-macam. Karena yang pertama, pada settingan style yang pertama, yaitu settingan style 1 sampai 10, itu adalah settingan musik pop. Nah, contohnya settingan musik pop dan itu beatnya 8, misalkan seperti ini. Ini kan batu. Nah, di sini juga ada settingan buat musik-musik country loh guys. Country pop dan juga ada settingan Latin, bahkan sampai settingan lagu keroncong dan dangdut. Bentar ya. Gitu teman-teman. Jadi begini ya, sekian dari saya untuk video review keyboard PSE 353. Mungkin bisa sampai di video selanjutnya. Oh iya guys, saya juga mengingatkan bahwa seri E353 ini khusus untuk tahun ini sudah sangat langka. Memang jumlahnya sudah tidak produksi lagi, tapi saya memang jujur dan saya jamin 100% bahwa keyboard E353 ini sangat tahan banting, sangat nyaman dan sangat fleksibel digunakan. Bahkan meskipun dia berdebu pun dia masih bisa tetap dimainkan. Dan touchnya sangat nyaman sekali ditekan. Jadi para pemula sangat cocok untuk membeli keyboard ini. Dan sangat cocok juga untuk digunakan dalam latihan, mengiringi bisa dan mengiringi dan sebagainya macam. Dan juga serta juga bisa digunakan untuk memainkan sebuah lagu klasik. Jadi sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.